bangunan yang begitu kuat akhirnya hilang, yang tersisa hanya jejaknya, dan salah satu jejak itu adalah kolam yang sekarang kita lihat. Ada sebuah tugu dan kolam di belakang tugu. Sekilas memang tidak terlihat istimewa, bahkan mungkin ada yang mengira ini hanya kolam biasa. Padahal di balik ketenangan airnya tersimpan cerita yang mengubah perjalanan bangsa ini. Namun kali ini saya tidak ingin mengulang sejarah yang mungkin sudah sering Anda dengar. Saya justru ingin mengajak kita merenungkan sesuatu. Pernahkah kita berpikir mengapa sebuah tempat bersejarah akhirnya berubah menjadi begitu tenang? Dulu tempat ini dipenuhi aktivitas, gudang senjata berdiri kokoh, orang-orang menjaganya dengan ketat. Mungkin saat itu mereka merasa tempat ini tidak akan pernah bisa dihancurkan. Tetapi kenyataannya berbeda. Dalam satu peristiwa, semuanya berubah. Bangunan yang begitu kuat akhirnya hilang, yang tersisa hanya jejaknya, dan salah satu jejak itu adalah kolam yang sekarang kita lihat. Saya jadi teringat kehidupan kita sendiri. Bukankah sering kali kita merasa sesuatu yang kita miliki akan bertahan selamanya? Rumah, kendaraan, usaha, jabatan, bahkan mungkin kekuatan fisik kita. Padahal waktu selalu mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar abadi. Semua bisa berubah. Yang dulu ramai bisa menjadi sunyi. Yang dulu megah bisa tinggal cerita. Yang dulu dibanggakan suatu hari hanya menjadi kenangan. Lalu saya bertanya dalam hati, kalau semua itu pada akhirnya akan hilang, lalu apa yang sebenarnya layak kita perjuangkan? Disinilah saya merasa tempat ini sedang memberi jawaban. Yang bertahan bukanlah gudangnya, bukan pula senjatanya. Yang tetap hidup justru keberanian, pengorbanan, dan semangat orang-orang yang rela mengorbankan dirinya demi sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Itulah yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu. Air di kolam ini memang terlihat tenang, tetapi ketenangan itu seperti menyimpan suara yang tidak lagi terdengar, seolah berkata, "Jangan hanya datang untuk melihat tempat ini, datanglah untuk mengambil pelajarannya." Karena setiap tempat bersejarah sebenarnya bukan sekadar tentang masa lalu, melainkan cermin untuk melihat diri kita hari ini. Apakah kita sudah berani memperjuangkan sesuatu yang benar? Apakah hidup kita memberi manfaat bagi orang lain? Ataukah kita hanya sibuk mengejar sesuatu yang nanti juga akan ditinggalkan? Kadang saya berpikir, orang-orang hebat tidak selalu dikenang karena usianya yang panjang. Mereka dikenang karena keberaniannya mengambil keputusan yang benar, meski risikonya sangat besar. Sedangkan kita hari ini seringkali takut melangkah hanya karena takut gagal, takut memulai usaha, takut berkarya, takut berbagi, takut mencoba hal baru. Padahal keberanian tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang besar. Keberanian bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Berani berkata jujur, berani meminta maaf, berani membantu orang lain tanpa mengharap balasan. Berani tetap berbuat baik meski tidak ada yang melihat. Mungkin itulah pesan yang masih tersisa dari tempat ini. Bahwa hidup bukan tentang seberapa lama kita ada, tetapi tentang seberapa besar manfaat yang kita tinggalkan. Maka jika suatu hari nanti Anda melewati Dayakolot, jangan hanya melihat tugu, jangan hanya melihat kolam, berhentilah sejenak. Renungkan, karena bisa jadi tempat yang tampak biasa ini sedang mengingatkan kita bahwa hidup akan berlalu, tetapi kebaikan, keberanian, dan pengorbanan akan terus hidup di hati orang-orang yang mengenangnya. Semoga setelah pulang dari tempat ini bukan hanya foto dan video yang kita bawa, tetapi juga sebuah pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Kalau suatu hari nanti saya sudah tidak ada, warisan apa yang akan saya tinggalkan untuk orang-orang yang saya cintai? Kalau menurut saya, justru itulah makna terdalam dari tempat ini. Bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi mengingatkan kita untuk menjalani hidup yang memiliki arti.